Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi bi tidha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Al-faslu sadisu fil yaumil akhir. Pasal yang keenam yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, imanuna bi yaumi akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Kewajiban kita untuk beriman atau meyakini hari kiamat atau hari akhir hukumnya adalah wajib. Wa kullu ma kana bihi, dan setiap apapun yang terjadi atau apa yang ada nantinya pada hari akhir tersebut juga wajib untuk diimani, ya, dan semuanya minal ajab, semuanya termasuk hal-hal yang menakjubkan. Yajibu ala kulli mukallafin, ya, wajib bagi seorang mukallaf ayyusaddiqa bil yaumil akhiri, untuk membenarkan atau beriman, mengimani hari akhir. Qala Allah Ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Terlihat bagaimana dalam ayat ini, ya, Allah menyandingkan keimanan dengan zatnya, dengan zat Allah, amana billahi, lalu disandingkan dengan wal yaumil akhir. Sekaligus hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada keimanan kepada hari akhir. Kita harus percaya bahwasanya ada yang namanya hari akhir atau hari kiamat tersebut. Wa bimastamala alaihi, ya, begitupun selain kita mempercayai hari kiamat, kita juga harus mempercayai apa yang tercakup, ya, atau yang terkandung dalam hari kiamat itu atau hari akhir itu. Apa saja nanti yang kemudian ada pada hari akhir itu. Wa min dzalika ma yani, di antaranya adalah sebagai berikut. Ya, jadi ada peristiwa-peristiwa nanti yang akan terjadi ketika hari akhir. Artinya setelah dunia ini berakhir, lalu apa kemudian? Apakah selesai begitu saja dunia ini atau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi nantinya, atau ada sesuatu yang akan terjadi kemudian. Nah, ternyata ada beberapa hal tersebut, diantaranya yang pertama al-barzakh, ya, alam barzakh, wa huwa ma bainal mauti wa yaumil ba'tsi wan nusyur. Yang mana barzakh itu merupakan alam di antara kematian dan hari kebangkitan. Ya, jadi setelah seseorang itu meninggal dunia, lalu kemudian dia dalam masa penantian hingga nanti dibangkitkan kembali. Nah, masa penantian itu disebut dengan alam barzakh. Ya, qala ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ya, ada barzakh, ya, alam barzakh, ya, ila yaumi yub'atsun, yang nanti setiap orang yang telah wafat akan berada di alam tersebut hingga kemudian pada hari mereka dibangkitkan, ya, dalam surat Al-Mu'minun. Yang kedua su'alul qabri wa na'imihi, ya, su'alul qabri wa na'imuhu li ahli ta'ati, ya. Kita juga harus meyakini apa? Adanya pertanyaan dalam kubur, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan kubur, malaikat yang mendatangi mendatangi kita, malaikat mungkar dan malaikat nakir, yang mana salah satunya akan bertanya mengenai amalan-amalan kita. Kalau seandainya, ya, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita akan mendapatkan naim, ya, nikmat, wa naimihi li ahli taati. Sebaliknya, wa adzabuhu li ahli ma'siyati, kalau kita tidak bisa menjawab, maka kita akan mendapatkan adab dari malaikat tersebut, ya. Wa mimma yadullu ala adzabil qabri li ahli ma'siyati, dan di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut, ya, ini terdapat dalam surat Ghafir, ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, seperti itu, ya. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'adza min 'adzabil qabr, ya. Dan juga kita mendapati banyak sekali riwayat hadis-hadis yang datang yang mana dalam hadis tersebut berisi bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ya, seringkali beristi'adzah, ya, memohon ampun, ya, meminta perlindungan dari
azab kubur ya. Di antaranya salah satu mungkin doa yang sering kita baca di akhir sholat kita kan. Nah, di antaranya itu kan doa yang apa namanya? Yang berisi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari azab kubur ya, wa min adzabil qabr ya, wa min adzabi jahannam, seperti itu. Yang berikutnya. Lalu berikutnya yang ketiga, al-ba'tsu minal kubur ya, setelah kemudian di apa namanya? Wafatkan, kita lalu berada di alam barzakh, lalu ada malaikat yang menghampiri ya, akan memberi nikmat atau memberi azab, lalu kemudian nanti akan tiba masa di mana kita akan dibangkitkan, al-ba'tsu minal qubur ya, dibangkitkan. Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang menceritakan hal semacam itu. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan. Dalam surat yang lain ya, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un ya, Allah yang memulai penciptaan, Allah yang melakukan penciptaan, lalu kemudian akan dikembalikan lagi setelah sebelumnya diwafatkan atau dimatikan. Ya, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah ya. Tidaklah penciptaan kalian dan pembangkitan kalian ya kecuali seperti halnya satu yang sama seperti itu. Jadi mau nanti dibangkitkan ataupun nanti sejak dulu diciptakan itu sesuatu yang sama dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Berikutnya hasyrul ajsad ilal mauqifi ba'dal ba'ts ya, setelah kemudian dibangkitkan, kemudian jasad-jasad ya, jasad-jasad tadi dikumpulkan ya hasyr, mengumpulkan kan, makanya tempatnya isi makanya mahsyar ya, tempat berkumpul. Ilal mauqif ya, dalam suatu tempat ba'dal ba'ts, setelah dibangkitkan. Dalam riwayat ya, ada dalam hadis ya, yahsyurun nas yaumal qiyamah, manusia yuhsyaru ya, dibangkitkan pada hari kiamatnya. Lalu ada juga dalam hadis lain, innakum lamahsyuruna ya, kalian akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Jadi ada beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan hal semacam itu ya. Awwalu man yuksa yaumal qiyamati Khalilullah alaihi salam dan summa yuksa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya, dan berikutnya. Intinya ayat-ayat ini atau hadis-hadis yang disebutkan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nanti di akhirat itu ada yang namanya hari kebangkitan, dan manusia akan dikumpulkan dalam suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar ya, al-mauqif, tempat berhenti atau tempat kita berkumpul nanti, seperti itu ya. Ini hanya sedikit penjelasan saja mengenai hadis, kita tidak perlu menyebutkan dengan hal itu. Berikutnya asy-syafa'atu ya, syafaat, wahya anwa'un. Nah, kita harus percaya juga, meyakini bahwasanya ada yang namanya syafaat ya, atau syafaat. Wahya anwa'un, dan syafaat itu bermacam-macam ya. Minha di antaranya al-awwalu asy-syafa'atul uzma ya, syafaat uzma, istilahnya syafaat yang paling besar. Wahya syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada'i li irahatil khalqi min haulil mawqifi wa masyaqqatihi wa ya mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi hiyal maqamul mahmud alladhi wa'ida bihi fi qawlihi ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Ya, apa itu syafaatul uzma? Yaitu syafaatnya Rasulullah SAW ya kepada orang yang beriman sehingga mereka bisa langsung selesai dari perkumpulan tersebut. Artinya langsung dimasukkan ke dalam surga ya, bidunil hisab ya, tanpa hisab. Jadi nggak ada lagi hisab. Jadi mereka sudah selesai dari perkumpulan itu di padang mahsyar, kemudian tidak melalui proses hisab, tidak melalui proses nanti apa namanya, melalui jembatan sirat ya, tapi langsung diselamatkan, diakhiri apa namanya, perkumpulan tersebut ya, di hasyar tersebut, di mahsyar. Nah, itu syafaatul uzma, yaitu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ini disebut dengan al-maqamul mahmud ya, tempat yang dipuji-puji, seperti itu ya, dalam surat Al-Isra itu. Yang kedua, syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumil al-jannata bighairi hisab ya. Lalu yang kedua, tahapannya sedikit di bawahnya. Artinya melalui proses mauqif ya, melalui proses berhenti atau dikumpulkan pada mahsyar sampai selesai. Namun kemudian ketika dihisab langsung tidak dihisab, langsung selesai, kemudian apa namanya, langsung masuk surga. Tapi kalau yang pertama tadi kan memang tidak mengalami yang namanya mauqif atau mengalami hanya sebentar saja. Nah, yang kedua mengalami mauqif ya, berkumpul di padang mahsyar, lalu kemudian ketika dihisab langsung dilewatkan hisab itu, langsung masuk ke dalam surga ya. Yang ketiga, syafaatul sallallahu fi ziyadatil darajat. Ya, ada juga syafaat yang meningkatkan derajat seseorang. Ya, kemarin kita sempat singgung bahwa surga itu kan bertingkat-tingkat. Nah, surganya untuk A, B, C, D, E, seperti itu. Nah, ada syafaat Rasul yang seharusnya dia di surga tingkat itu dapat syafaat jadi lebih tinggi derajatnya, seperti itu nanti di akhirat.
Lalu berikutnya syafaatu fi man istahaqqa dukhulan nar alla yadkhulaha. Nah, ada juga syafaat yang mana kemudian seseorang itu harusnya masuk ke dalam neraka. Namun karena syafaat para Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW dan eh, ada beberapa riwayat yang mengatakan ini juga berlaku bagi nabi-nabi yang lain ya untuk umatnya tersendiri ya bisa langsung masuk ke dalam surga ya, jadi tidak jadi masuk ke dalam neraka ya. Qala Iyad ya dalam Al-Qadiyat mengatakan walaisat mukhtasatan bihi ya, menurut pendapatnya Al-Qadiyat ini tidak hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW ya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang mana itu khusus untuk Nabi Muhammad saja yang bisa. Nah, tapi kalau ini berlaku untuk Nabi Muhammad dan juga nabi yang lain. Meskipun wa tarad dan Nawawi li'annahu lam yarid tasrihun bidzalika. Meskipun ada sedikit apa ya penolakan atau penentangan dari Imam Nawawi terhadap hal tersebut. Jadi di sini ada khilafiyah, tapi intinya kalau Rasulullah SAW itu pasti, sementara nabi-nabi yang lain itu antara pendapat yang mengatakan bisa dan ada pendapat yang mengatakan tidak. Al-khamisu asy-syafa'atu fi ikhraji qaumin minan nar. Nah, ini yang kelima ya tingkatannya adalah syafaat untuk seseorang yang seharusnya masuk neraka. Dia sudah masuk ke dalam neraka, lalu kemudian dikeluarkan dari neraka tersebut dimasukkan ke dalam surga. Nah, wa yusyariku sallallahu alaihi wasallam fi al-anbiya wa shalihul mu'minin. Nah, kalau ini sepakat para ulama mengatakan ini bisa berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, bagi para nabi-nabi yang lain, bahkan orang-orang soleh, ya orang-orang mukmin sekalipun, ya orang soleh yang mukmin mereka juga bisa memberi syafaat ini. Ya, jadi inilah gunanya kita sering-sering ya berkumpul bersama orang-orang soleh, ya berkumpul bersama orang-orang soleh, ya entah itu membuka majelis, ya atau setidaknya kita melihat wajahnya orang-orang soleh seperti ini. Karena nanti barangkali orang-orang soleh tersebut bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak, ya. Sebagai sabda Rasulullah SAW, ya, yang bisa memberi syafaat di hari kiamat itu ada 3, al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada, ya, para nabi, para ulama dan orang-orang yang mati syahid seperti itu. Jadi dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, ya, membuka majelis ilmu itu nanti bisa menjadi celah kita, bisa menjadi apa namanya bantuan kita nanti di akhirat untuk diberi syafaat kalau seandainya kita masuk ke dalam neraka. Tapi kita setidaknya jangan berharap itu terlebih dahulu. Kita berharap supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka sejak awal seperti itu. Yang keenam al-hisab wal qisasu fil mauqif. Ya, setelah dikumpulkan di mauqif ya tempat berkumpul itu lalu kemudian ada yang namanya peristiwa hisab ya sebagaimana dalam banyak ayat-ayat dan banyak hadis ya wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Nanti ada perhitungan ya. Fa man utiya kitabahu bi yamin ya. Nanti dalam hisab itu ada yang diberikan kitabnya itu dari sebelah kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi akan dikembalikan ke keluarganya dalam keadaan bahagia seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang menceritakan atau ayat-ayat yang membahas mengenai perkara hisab dalam hadis ya minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman ya. Nanti akan ada yang setiap orang itu tidak akan ada kecuali pasti dia akan apa namanya berbicara dengan Tuhannya. Artinya dia hisab ya dan tidak ada di antara apa namanya di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala itu penerjemah nanti ibarat seperti itu. Dalam hadis lain ya, ini juga hadis yang sama gitu kan. La tazu qadam ibni Adam yaumal qiyamati min 'inda rabbih hatta yas'ala an khamsin ya, an umrihi fi ma afnah wa an syababihi fi ma ablah wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah wa madza amila fi ma alim ya. Nah, nanti di akhirat seseorang itu ya tidak akan beranjak kakinya ya dua kakinya kecuali nanti pasti ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 hal. Umurnya selama di dunia ini kemana dihabiskan masa mudanya, yang untuk apa hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia manfaatkan dan apa yang dia amalkan dari ilmu yang dia miliki seperti itu. Ini termasuk hisab juga ya. Ini juga ada beberapa riwayat-riwayat lain yang menerangkan mengenai hisab seperti itu. Ya, yang ketujuh al-mizanul ladzi tuzanu fihi al-hasanat was-sayyi'at. Ada mizan ya. Jadi setelah dihisab yang kebaikan sekian, yang keburukan sekian, lalu kemudian ditimbang di mizan ya, di mizan. Jadi itu ditimbang kemudian di sana yang mana nanti kebaikan dan keburukan diukur ya, mana yang lebih banyak. Kalau kebanyakan yang baik maka dia akan masuk surga, kalau yang buruk maka dia akan masuk neraka. Karena Allah Ta'ala wa nadha'ul mawazin al-qista yaumil qiyamah ya, kami letakkan timbangan-timbangan ya pada hari kiamat itu ya para tudlamu nafsun syai'an. Seseorang pun tidak akan dizalimi saat itu. Artinya timbangan ini tidak bisa dicurangi. Artinya
segala yang kita lakukan akan terlihat di sana, ya ada di sana, nanti akan masuk dalam timbangan itu. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, ya sekalipun amalan itu ya baik ataupun buruk ya, sekecil biji sawi gitu ya, atau yang paling kecil dibandingkan itu pasti akan ketahuan nanti di akhirat dan akan masuk masuk dalam perhitungan hisab ya, mizan, wa kafa bina hasibin seperti itu ya. Wal waznu yawma idzil haq, ya ayat-ayat lain yang menjelaskan mengenai mizan itu ya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, yang berat timbangannya maka termasuk orang-orang yang sukses. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Orang yang ringan timbangannya maka sesungguhnya mereka orang-orang yang merugi ya, merugikan diri mereka sendiri ya. Bimakanu bi ayatina yadlimun, terhadap ayat-ayat kami mereka berbuat zalim, sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Yang kedelapan, as-sirat ya, as-sirat ya, ini jembatan sirat ya, as-siratal mustaqim, wa huwa tariqun yudau ala dhahri jahannam yamuru alaihi al-awwaluna wal akhirun ba'da sirafihim minal mawqif. Jadi setelah proses dikumpulkan, lalu dihisab, lalu ditimbang amal baik dan buruk, mereka kita nanti akan melalui yang namanya sirat, ya, jembatan sirat ya. Apa itu sirat? Jalan yang diletakkan di punggung jahanam, jadi di atas neraka jahanam itu ya. Yamuru alaihil awwaluna wal akhirun, ya. Orang yang pertama, orang yang terakhir semuanya akan lewat ke sana ba'da sirafi minal mauqif, setelah mereka pergi atau selesai dari mauqif. Jadi setelah mauqif berikutnya adalah as-sirat ya. Atas butuh alaihi aqdamul mu'minin at-ta'iin ya. Orang yang taat ya, orang-orang mukmin yang taat, kakinya itu akan bisa melangkah di sana. Artinya dia bisa melewati sirat tersebut ya. Wa yamur alaihi ahlul jannah ya. Bisa ahlul jannah itu melewati sirat itu. Faminhum man yamur alaihi kalam hatil basar, wa minhum man yamur alaihi kal bar, wa minhum man yamur alaihi kal jawad, wa minhum man yakunu bati as-sayri alaihi ya. Orang itu pun nanti akan berbeda-beda ya. Ada yang secepat kilat ya, ada yang satu kedipan mata bisa melewati itu, ada yang mungkin biasa-biasa saja, ada yang sangat lambat tapi lewat juga seperti itu ya. Intinya berbeda-beda, nanti tergantung bagaimana keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kullu ala hasabi a'malihim, semuanya bergantung kepada amalan mereka. Kalau seandainya amalannya semakin baik ya maka semakin cepat melewati sirat, tapi amalannya semakin biasa-biasa saja maka semakin lama melewati sirat itu ya. Wa tazulu anhu aqdamul kafirin wal usati minal mu'minina ya fayaqauna finnar. Tetapi kakinya orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mereka akan terpeleset ibaratnya seperti itu, akan tergelincir dari dari sirat tersebut ya fayaqauna finnar, sehingga kemudian mereka jatuh ke dalam neraka. Jadi ibaratnya semacam neraka itu jurang ya, di atasnya itu ada jembatan. Ya kalau mereka tidak bisa tetap di atas sana, tidak bisa melewatinya, akan jatuh ke bawah langsung masuk ke dalam api neraka seperti itu. Allah Ta'ala ya, wa inna minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyan tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhurul zalimina fiha jithiya. Ini ayat yang menegaskan apa yang tadi kita sampaikan sebelumnya. Begitupun ini ada hadis ya yang semakin memperkuat kita ya, wa yatrabus sirata baina dhahri jahannam ya, diletakkan sirat itu yatrabu baina dhahri jahannam, bahna dhahri jahannam ya, di antara dua punggung jahanam. Jadi dari sudut jahanam itu di atasnya ada sirat itu. Ini beberapa riwayat mengenai hal. Lalu yang kesembilan, al-haudhu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada telaga ya. Haud itu kan telaga ya. Telaga milik Nabi Muhammad SAW ya. Kalau Nabi SAW ya, ini dijelaskan oleh Nabi sehingga kita harus meyakini ya. Kemarin kan wa kullu ma ja'a bihin yang setiap yang datang dari Nabi Muhammad SAW ya fahaquhu taslim wal qabulu, maka kewajiban kita adalah untuk mempercayai, menerima ya, mengakui hal tersebut pasti ada. Nah, inilah termasuk salah satunya ya, ketika Nabi Muhammad mengatakan ada yang haud nanti yang mana nanti itu fungsinya adalah untuk diminum airnya, atau nanti setelah orang yang keluar dari neraka hangus lalu kemudian mandi di sana untuk membersihkan dirinya seperti itu ya. Kita sudah banyak dengar riwayat-riwayat semacam itu ya. Walikulli nabiyyin haudun yashrabu huwa wa ummatuhu. Ya, setiap nabi itu memiliki telaga tersendiri yang mana nanti nabi tersebut dan umat-umatnya akan minum dari sana. Dan inna likulli nabiyyin haudun ya wa innahum yatabahuna ayyuhum aktaru waridah. Ini arju an akuna aktsaruhum waridah. Ya, nanti seolah-olah ibaratnya berlomba-lomba ya, atau melihat nanti siapa yang paling banyak yang ngambil air. Jadi
Jadi telaganya ada telaga Nabi Adam, telaga Nabi Idris sampai telaga Nabi Muhammad. Nah, nanti akan dilihat ya siapa yang paling banyak mengambil air dari telaga tersebut ya. Dan kemudian ini arju, aku berharap yang paling banyak mengambil itu adalah dari telaga aku. Jadi beliau berharap bahwasanya banyak dari umat kita, dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengambil air, artinya yang selamat nanti di akhirat seperti itu. Ya, berikutnya al-jannah, ya ada surga. Nanti kita harus meyakini, mengimani ada yang namanya surga. Wahya darus tsawab, yang mana itu merupakan kampungnya pahala, ibaratnya seperti itu ya. Jadi tempat di mana nanti hasil dari apa yang kita lakukan di dunia ini dari kebaikan dibalasi dengan kita masuk ke dalam tempat tersebut. Dalam ayat banyak sekali ya, kita sudah mungkin hafal sekali ya kan, banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai surga, jannah. Tilkal jannah, itulah surga ya, dan lain sebagainya. Ya ada Allahu lil mu'minina min ibadihi khalidina fiha abada bima li fadlihi. Nah, tapi yang menjadi penting di sini ini ya, Allah menjanjikan ya orang-orang mukmin ya akan kekal di neraka bima li fadlihi ya, karena bentuk keadilan, bentuk apa namanya, karunia-Nya ya, bukan karena bi'amalihi. Jadi di sini tidak disebutkan bahwasanya Allah memasukkan orang atau mengekalkan orang di dalam surga karena bi'amalihi, tapi bifadlihi ya, karena karunia yang Allah berikan ya, bukan karena amalannya ya. Karena banyak kita dengar riwayat-riwayat ya, betapa orang yang dari awal hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya itu selalu bermaksiat, di akhir hayatnya dia berbuat satu kebaikan lalu meninggal dunia dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita melakukan perhitungan, tentu yang apa namanya, yang banyak keburukan, harusnya dia masuk ke dalam neraka. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam surga? Itu yang fadlullah, ya karunia Allah. Makanya kita incar dari ibadah kita itu bukan surganya dulu, tapi ridho Allah ya, supaya nanti Allah ridho kepada kita sehingga Allah mengaruniakan kepada kita masuk ke dalam surga. Jadi surga itu nomor sekian, yang pertama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, fiha ma tashtahil anfus, dalam surga itu segala apa yang diinginkan oleh setiap jiwa kita itu ada dalamnya ya. Syahwat-syahwat duniawi kita itu semuanya ada dalam surga. Wa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Mata belum pernah memandang, telinga belum pernah mendengarnya, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia surga itu. Artinya nanti sesuatu yang akan mengejutkan bagi kita ya, akan membuat kita takjub dalam surga itu. Nah, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Lalu berikutnya an-nar ya, lawannya darus tsawab itu darul iqab, neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, ini perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga kita dari neraka, menunjukkan bahwa neraka itu ada ya, dalam surat At-Tahrim. Nah, kebalikannya tadi, kalau seandainya Allah memasukkan seseorang ke dalam surga dan mengekalkannya karena sebab bifadlihi, karena bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian bagaimana dengan kafir? Apakah bimaksiati karena sebab kemaksiatannya? Jawabannya a'adallahu lil kafirin khalidina fiha abada ya, dalam sebagaimana dalam ayat khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Allah menjanjikan kepada orang-orang kafir kekal di dalam neraka selamanya sebagaimana ayat ini. Waliman syaa minal usati, begitupun siapapun yang Allah inginkan dari orang-orang yang bermaksiat, dari orang mukmin, limuddatin ya, pada dalam suatu masa aradahullah, sesuai dengan keinginan Allah. Allah maunya dia berapa lama di neraka itu, nah, itu hanya Allah menentukan. Cuma yukhrajun, kemudian mereka akan dikeluarkan. Wa dzalika bimahdi adlihi. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau seandainya orang yang bermaksiat di dunia ini lalu lantas dibiarkan saja, nah itu kan nggak adil bagi orang yang sudah mati-matian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bentuk keadilan Allah. Makanya kita harus yakini bagaimana kalau kita masuk dalam surga itu bimahdi fadlihi ya. Murni karena karunia Allah, bukan karena amalan kita. Ya, tapi kalau kita masuk ke dalam neraka itu murni karena bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada baik antara orang-orang yang sudah mati-matian apa namanya beramal di dunia ini, masa sama nanti di akhirat tempatnya dengan orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi bentuk keadilan itu yang baik dimasukkan ke tempat yang baik, yang buruk dimasukkan ke tempat yang buruk. Dan yang terakhir, nah ini yang menjadi harapan kita semua pada akhirnya nanti, ru'yatullah jalla jalaluhu fil jannati ala ma yaliqu bi jalalihi wa qudsi kamalihi ya, melihat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga nanti ya, sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ya, nanti ketika itu ada wajah-wajah yang berseri-seri gitu kan, bercahaya, ila rabbiha nadhirah ya, mereka melihat Tuhan mereka saat itu. Wa hadhihi ru'yatu hiyal muradah min az-ziyadah fi qoulihi ta'ala. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat lilladzina ahsanul husna
wa ziyadah. Nah, ziyadah ini maksudnya dijelaskan di sini adalah ru'yatullah gitu. Ya, jadi ru'yatullah itu yang dimaksudkan dengan ziyadah pada surat Yunus itu seperti itu. Ya. Wallahu alam, demikian pembahasan kita mengenai hari kiamat. Maka secara tidak langsung sebenarnya kita sudah membahas mengenai hal-hal yang wajib kita imani, ya, dari mulai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada para rasul, lalu kemudian iman kepada para malaikat, ya, iman kepada kitab, ya, dan iman kepada hari kiamat di sini. Ya, hanya saja mungkin di sini belum terlalu dibahas secara detail mengenai iman kepada qada dan qadar, ya, tapi insya Allah ya secara keseluruhan keenam rukun iman itu telah dibahas secara umum ya dalam kitab ini seperti itu. Hanya tinggal satu permasalahan lagi, yaitu yang berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti di akhir kitab ini sebelum ditutup akan membahas mengenai sirah, ya, sedikit sirah ya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian keluarga-keluarganya, siapa istri-istri beliau, siapa anak-anak beliau, siapa paman-paman beliau, lalu ada peristiwa Isra Mi'raj dan lain sebagainya, baru ditutup kitab ini. Baik, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi bihadzal qadar, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.